Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita hidup dipenuhi oleh banyaknya suara. Suara seperti apa? Ada kita melihat dan mendengar, bahkan membaca berita, media sosial, tuntutan, pekerjaan. Bahkan ada juga suara-suara dalam hati yang mengajak, yang membuat hati kita di dalam kecemasan, keraguan. Di tengah kebisingan itu, kita bertanya, apakah Allah masih berbicara kepada kita hari ini? Penulis surat Ibrani mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang berbicara. Dia bukan Allah yang diam, tetapi Allah yang menyatakan dirinya. Dan puncak dari pernyataannya itu adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diingatkan pada hari ini bahwa Allah berbicara dahulu dan sekarang. Penulis Ibrani memulai dengan menyatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara berulang kali dan dalam berbagai cara melalui nabi-nabi. Ini menggambarkan bahwa Allah bekerja, Allah setia, Allah terus-menerus menjalin komunikasi dengan umatnya. Dia tidak membiarkan manusia di dalam kegelapan, tetapi menyampaikan kehendaknya lewat para nabi seperti Musa, Yesaya, Yeremia, dan lainnya. Pernyataannya datang melalui banyak hal, penglihatan, hukum, mimpi, dan juga nyanyian-nyanyian peribadatan di dalam Mazmur. Namun semua itu belum lengkap. Seperti potongan-potongan puzzle, setiap bagian adalah penting tetapi belum menggambarkan keseluruhan rencana Allah. Dan kita diingatkan bahwa Allah memperlihatkan kesempurnaannya melalui anaknya. Allah berbicara melalui anaknya. Pada zaman ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Di sini kita melihat puncak komunikasi Allah Sang Pencipta bukan lagi hanya melalui perantara manusia biasa, tetapi melalui anaknya sendiri, Yesus Kristus. Ini adalah bentuk pewahyuan yang paling utuh, paling dalam, paling sempurna bagi kita. Yesus bukan sekedar pembawa pesan, Dia adalah pesan itu sendiri. Dalam dirinya kita melihat siapa Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan. Segala sesuatu yang Allah ingin kita ketahui tentang kasih, keadilan, pengampunan, keselamatan, semuanya dinyatakan dalam hidup, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diingatkan bahwa penulis kitab ini menambahkan bahwa anaknya telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala sesuatu, dan bahwa oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini mengangkat identitas Yesus bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai Tuhan Sang Pencipta. Dengan kata lain, Yesus bukan hanya menyampaikan firman, Dia adalah firman itu sendiri, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1, yang sejak awal ada bersama Allah dan adalah Allah. Betapa dahsyatnya kebenaran ini, Allah menciptakan langit dan bumi dan berbicara kepada kita melalui pribadi Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa artinya bagi kita hari ini? Tidak ada lagi alasan untuk tidak mendengar suara Allah. Tidak ada lagi alasan untuk tidak melihat petunjuk Allah. Tidak ada lagi alasan untuk bisa mengenal kehendak dan perintahnya. Di dalam Kristus, Allah sudah menyatakan hatinya secara sempurna, suaranya dan firman-Nya. Alkitab menjadi tempat kita mendengar suaranya hari ini. Dan melalui Roh Kudus, setiap kali kita membuka kitab suci, kita bisa mendengarnya berbicara. Dan jika kita mau membukanya dengan sungguh-sungguh.
Kita tidak buta tentang kehendak Allah. Kita tidak perlu menebak-nebak seperti apa orang berjalan di dalam kegelapan. Kita tahu siapa Allah karena kita tahu siapa Yesus. Suara Allah membawa kehidupan di tengah kebingungan dunia. Suara Yesus membawa kejelasan di deru kesibukan. Suaranya membawa damai bahkan di dalam duka. Suaranya membawa penghiburan. Maka marilah kita hidup dengan telinga yang peka, telinga yang mau sungguh-sungguh terhadap suara Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita diingatkan untuk merenungkan apakah kita benar-benar membuka hati untuk mendengar suara Allah setiap hari melalui firman-Nya? Apakah kita mengenal Allah melalui pribadi Yesus atau hanya mengenalnya dari tradisi dan kata orang saja? Dan kemudian, apa suara lain yang selama ini menutup suara Allah dalam hidup kita? Kiranya kita mau teguh mengenal, mendengar, menghayati firman-Nya, dan teguh mau mendengar suaranya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Kami telah mendengar firman-Mu bagi kami, dan kiranya itu meneguhkan kami untuk melangkah, untuk mengingat, dan untuk percaya bahwa Engkaulah Allah yang setia, yang memperdengarkan, meneguhkan, dan menguatkan kami di dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkaulah satu-satunya andalan sumber kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.